الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بساراتي ويصفو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وقمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد أما بعد. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para hujjaj, Bapak Ketua RT 24, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan perumahan kita akan selalu menjadi orang-orang yang insyaallah istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Mushola At-Taqwa komplek GBA Jadi Permata Asri RT 24. Ya insyaallah kita semua sama-sama berdoa Allah. Sekali lagi syukur ini amat sangat penting sekali bagi kita, karena begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jikalau kita tidak menginginkan kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan sekali lagi bagaimana kita mensyukuri semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik itu mungkin yang senang untuk diri kita ataupun yang kita anggap tidak suka kita menerimanya. Jadi yang namanya nikmat Allah itu kan Pak Bu banyak. Bukan cuma nikmat kesenangan saja, tapi terkadang nikmat yang mungkin kita anggap itu tidak baik untuk kita. Itu prasangka kita, tidak baik untuk kita, tapi sebenarnya itu baik dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, maka itu pun tetap harus kita syukur. Memang syukurnya beda gitu ya. Beda dalam artian kalau kita banyak dikasih nikmat, syukurnya alhamdulillah banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Keluarga senang, anak-anak senang, ya. Kita hidupnya sehat, alhamdulillah syukur. Tapi ketika mungkin apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang mungkin kita susah, misalnya itu kan kita merasa susah, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara syukur kita? Dengan kita bersabar atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah ketika kita selalu menerima yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita semua akan selalu tergolong ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi yang perlu kita sama-sama garis bawahi, yang namanya syukur itu Bapak Ibu hadirin belum cukup kalau cuma lewat lisan kita saja ucapan alhamdulillah. Belum cukup hanya dengan ucapan. Tapi bagaimana syukur itu selain kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, maka yang selanjutnya kita pun harus bersedia, kita pun harus siap melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Semuanya. Terutama dalam hal sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan itu. Karena kita tahu sholat ini memang merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Harus kita lakukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini merupakan tugas dan kewajiban kita ketika kita mengaku diri kita ini seorang muslim. Jadi kalau kita mengaku kita muslim, Islam yang benar-benar, bukan cuma Islam KTP-nya baik, jangan lupa sholat dijawab.
Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama dulu di mushola kita ini, bersama-sama kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita dengan sholat subuh berjamaah. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Dan tentunya dalam syukur kita ini juga kita tak lupa mendoakan dan mengajak selalu saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, yuk sama-sama kita menjaga ibadah, menjaga sholat kita. Jangan sampai maaf subuh hari ini kaki kesiangan atau subuh hari ini maaf tidak dilakukan karena kesibukan dunia, urusan dunia, sholat subuhnya lewat. Jangan sampai ini terjadi. Dan sekarang banyak juga Pak di antara kita ini karena kesibukan dunianya mungkin buka usaha, ada dagangannya, apalagi kalau maaf yang jual-jual sayur kadang berangkat ke pasar itu jam 2, jam 3 Pak. Nah ini terkadang bagus berangkatnya pagi Pak, bagus. Tapi jangan sampai kaget tadi lalai tugas dan kewajiban utama mau sholat. Karena terkadang maaf karena ada yang lapor, ada yang bertanya kepada sama kami, Ustaz mana? Aku ini kan kalau belanja jam 3 kadang jam setengah 3 keluar dari rumah. Pas bentuk itu masih di pasar, bentuk subuh masih di pasar. Nah sholat subuh kotor berarti itu terlalu sholat subuh mana jangan. Apalagi sudah jelas-jelas rutin kegiatannya Pak. Kalau kita sudah kegiatan rutin jam sekian ke pasar, betul pasti kerja di pasar, juga itu nyiapkan baju ganti, ya. Kita lihat musola yang dekat pasar, gitu kan. Jangan malah biasa, asik-asik, baik. Jangan. Kalau kita sudah biasa rutin, kalau mungkin pertama kita lalai, misalnya gitu kan. Selanjutnya kita nih Pak, muslim. Kalau kita berkunjung ke Manowe, suang ke Manowe yang nanti cari pertama itu masjid atau musola dulu Pak. Masjid atau musola itu yang nanti kita cari dulu. Karena kalau sudah ketemu masjid atau musola, tenang lagi. Di Manowe kita berada, kalau kita insya Allah kalau sudah ketemu itu sudah tenang lagi. Tidak banyak di masjid musola itu ada kan? Kalau kita nak makan WC ada, nak mandi ada, nak ngopi ada, masjid musola yang nyampe kopi ada, gitu. Iya ada gitu kan. Yang pasti pokoknya lengkap baru, silaturahmi, yang ada tanggal umum. Kalau uang-uang yang kumpul di masjid atau musola itu, insya Allah pasti orang-orang baik. Jadi aman. Kalau kita di Manowe kita tinggal di Manowe mungkin kita semua, kalau kita kumpulnya di tempat atau di masjid atau musola, maka insya Allah ke Manowe kita tinggal aman. Tinggal kita nyobain nak bawa ini. Jadi itu yang utama. Itu karena maaf tadi kami katakan di awal, sudah tahu rutinitasnya, subuhnya terkadang masih di jalan, gitu, tapi tidak berusaha untuk memperbaiki ini. Nanti yang mau naudzubillah sayang gitu, tidak boleh jauh istilahnya. Iya, mereka nak nyari dunia. Padahal dunia ini tadi Pak, kita ini mengharap apa yang kita dapatkan di dunia ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Bukan cuma harta, kita juga diri kita mengharapkan diri kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling sempurna Allah ciptakan kita. Maka rugi kita kalau kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa memberikan kebahagiaan kita nanti saat kita kembali kepada Allah. Karena kan kita tahu Pak, yang namanya dunia ini itu tempat singgah kita sebentar. Tempat kita main-main. Kali kita nak balik. Kali kita nak balik. Balik ke mana? Balik menghadap Allah. Nah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap baliknya itu dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang insya Allah husnul khatimah. Itu harapan kita. Karena dunia ini kan tempat kita, ladang kita melakukan kebaikan, ladang kita mengumpuli ibadah. Agar apa? Agar nanti saat kita kembali, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini menjadi kebaikan buat kita nanti saat kita kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah menghadap di kubur kita, itu sudah berpengaruh amal kita. Di kubur kita. Itu belum nanti di yaumil hisab Allah, masih dikubur dulu baik. Masih di bumi, di dunia, dikubur tapi bukan saat ini kan kita bebas, ya dikubur itu Pak.
Di situ hanya ada dua nanti yang kita dapatkan, nikmat kubur atau siksa kubur. Dua itu lah. Ya. Dimakan cacing, tidak dimakan cacing, tidak ya. Karena maaf subhanallah, ada ulama-ulama kita yang dikubur sudah lama, cacing beda kalau makan dulu, subhanallah. Ya. Masih utuh. Nah, bagaimana ini bisa terjadi agar kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam kubur kita, nah, saat kita masih sehat ini lah, ya, di dunia ini. Saat kita masih sehat, masih gagah, ya, masih kuat melangkahkan kaki kita ke mushola, ke masjid, ya. Ada dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, saat itu kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai maaf ketika nikmat Allah sudah dicabut dari diri kita, sudah dikurangi nikmat Allah, baru kita ngomong sama Allah, ngomong sama Allah. Ya Allah, aku iringi dengan Pak RT, ya Allah, padahal dia itu capek kegiatan hari-hari. Cuma kalau subuh masih gak ada musola misalnya itu. Tidak tahu kalau benar ini, tidak tahu. Tidak, ini ya Allah. Kepengen, ya Allah, aku iringi ya Allah dengan tetangga aku dia capek kegiatan tapi masih belum pengajian. Aku kepengen sama itu ya Allah. Ketika nikmatnya sudah dicabut, nikmat sehatnya sudah dicabut, banyak berkurang, baru ngeluh sama Allah. Kemarin kemana? Iya. Kemarin kemana ketika sehatnya? Nanti jangan sampai itu terjadi, bukan? Karena kan kita tahu yang namanya kehidupan itu pasti kita lalui. Yang namanya tua pasti kita lewati. Karena kita kan dari kecil, dewasa, remaja, itu semua kita lewati. Nah, tadi kami katakan di awal, jangan sampai kehidupan yang sudah saat ini Allah berikan kepada kita tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semua yang Allah berikan kepada kita itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi nikmat itu harus selalu kita syukuri. Agar apa? Agar apa yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah ketika kita syukuri, ya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya yang lain. Tambahkan lagi yang lain. Siapa yang galak? Semuanya itu pasti galak galak. Cuma sekarang ada uang yang galak ditambah nikmatnya, ya, tapi tidak galak melakukan ibadahnya. Ya. Nikmat dunia dikasih terus, hartanya banyak, mewah hidupnya. Ya. Tapi ketika dia kesehariannya, maaf sholatnya tidak terjatuh. Karena terkadang bisa buat kita maaf yang ibadahnya lagi diri, Pak. Diri. Uang itu sholat tak pernah, tapi kok ekonominya hebatnya yang maju terus. Kalau ada mobil atau tiga gitu, ya anaknya bagus kuliahnya, tempat mewah kan, sholat tidak. Nah itu yang sholat tiap hari masing-masing lah. Ya. Sekarang ada rasa iri lah kalau bahasa kita manusiawi, Pak. Manusiawi. Yang tidak boleh, jangan sampai kita kakek lagi ngeluh sama Allah, protes sama Allah. Kalau kita protes adalah bahaya. Kenapa? Karena kita katakan di awal, terkadang yang tidak baik menurut kita itu baik menurut Allah. Yang nak kita cari Pak bukan baik menurut pandangan kita manusia, tapi baik menurut Allah. Untuk apa ketika kita katakan baik dari pandangan manusia, tapi ketika nanti pandangan Allah jelek, kita kembali kepada Allah jelek. Dan itu aku seperti itu. Karena tadi kami katakan di awal, dunia ini tempat kita singgah sebentar. Nah, oleh karena itu, ketika ada yang seperti ini, ketika di dalam hati kita itu setan, itu gawainya setan. Diwaswisu dari nas. Sudahlah, kalau salah lagi kau sholat kumpulah itu tentang kumpulah itu sholat kayu, itu, ya, bini yang cantik, misalnya gitu kan. Kemarin bini yang meninggal, dapat bini lagi, hati lagi belum, misalnya gitu. Sholat tidak. Kata setan dari bagus setan diri, itu gawainya setan, Pak. Kalau kita tidak kuat keimanan kita, bahaya. Kita bisa ukur dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadal faqdu ayyakuna kufra. Bahaya. Maka oleh karena itu yang seperti ini kalau ada mungkin maaf, orang yang dikasih banyak lebih kehidupannya dunianya tapi tidak sholat, hati-hati. Bukan kita doain Pak, karena kedudukan ya. Kita malah ngomong bodohnya gitu kan. Hati-hati. Karena bisa jadi apa yang dititipkan, apa yang diberikan itu bukan nikmat dari Allah, tapi apa? Nakmah. Apa itu nakmah? Siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang azab yang ditangguhkan oleh Allah. Kenapa itu? Ya itu tadi. Karena ketika kehidupannya lah dikasih nasihat, lah dikasih tahu sama baiknya payu gitu tuh, ada kedekat musola.
Sholat, yang dekat-dekat musola, ayo kita ramai di musola kita ramai di rumah Allah. Kira kita hanya kakek, berarti kami masih muda, masih santai-santai dulu. Kakek, Ustaz, kita ini masih nak keluar dulu. Sekarang ada yang itu. Jangan sampai, karena kalau kita bicara masalah kematian, alhamdulillah subhanallah, kematian itu tidak lihat tua muda, tidak lihat kita banyak amal atau belum, tidak lihat. Tapi ketika malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cabut nyawa si fulan itu, ada ini jam sekian. Dia ada di mana ya Allah? Ada di sini. Pergi malaikat. Cabut pun tak cabut. Tidak dilihat dia lagi apa, apalagi bermaksiat, apalagi ibadah, apalagi yang melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lihat. Pokoknya kalau sudah dicabut, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah datang. Dan saat dicabut itu naudzubillah, kalau kita menjadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tontonan tentang orang-orang yang mendapat siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kelalaian ketika hidup di dunia, dan saat itu kita masih lalai dari menjalankan perintah Allah, sholat kita belum terjaga. Dari kami katakan di awal, akhlak tingkah laku kita dengan masyarakat tetangga terkadang masih galak goesan, masih galak ngumpet di uang, masih galak ngomongin uang, itu kan jelek, tidak bagus di lingkungan. Saat itu kita merasa masih seperti itu. Dan saat dilihatkan tontonan itu, banyak dilihatkan apa? Orang-orang yang menjerit, menangis, menanti dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjerit mereka. Dan saat itu kalau kita berngomong sama Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, aku melihat orang-orang yang kau siksa ya Allah, karena aku tahu mereka saat di dunianya dulu tidak menjalankan perintahmu, sholatnya masih tidak terjaga, belum terjaga soal 5 waktunya ya Allah, akhlak dan tingkah lakunya masih belum bagus, masih sering memutuskan tali silaturahmi ya Allah. Aku melihat mereka yang kau siksa dan mereka menjerit, menahan tindakan siksaanmu ya Allah. Maka oleh karena itu aku merasa saat ini aku masih banyak dosa. Aku tidak akan sanggup menerima siksaan ini ya Allah. Maka oleh karena itu farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kembalikan aku ya Allah, tangguhkan kematianku, jangan kau cabut nyawaku hari ini, karena aku saat ini baru yakin bahwasanya akan ada balasan dari kelalaian yang aku lakukan ketika hidup di dunia. Akan ada balasan dari kelalaianku di dunia yang saat tidak menjalankan perintah sholat ya Allah. Terus saat itu kita bermohon sama Allah, bermohon sama malaikat Israil yang saat menjauh nyawa kita, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Karena yang namanya ajal itu apa? Tidak ada ajal la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka dia sudah tidak akan bisa lagi memajukan atau bermundur. Dan saat lagi Pak pernah ngomong, keluarga hanya tinggal bisa melihat dan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya tinggal ngomong itu Pak. Buat pengumuman yang kecil kayak di musola. Yang pagi-pagi keluar rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang dengan tenang, si bulan. Kalau kata Ustaz Nur itu, dari mana kalau mati itu tenang? Kalau mati itu dari mana tenang? Apalagi kalau dia maaf di dunia yang jadi lalai dan menjalankan perintah Allah, mana nanti tanggung mati Pak? Itulah saatnya dia dapat siksa dari Allah ketika di kubur. Tidak tenang Pak, menangis di dalam kubur karena bukan kelalaian. Maka karena itu sekali lagi mari kita sama-sama, kita sama-sama membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita benahi. Kalau yang selama ini maaf sholat kita masih bolong-bolong, sholat wajibnya terutama, dari 5 waktu kita, yuk mari kita sama-sama. Jangan sampai kita sombong dengan diri kita, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa ini masih lama di mati.
karena aku masih muda, badan aku sekarang olahraga terus. Banyak pak kita dari TV itu ngomong ya. Olahraga tiap hari, kita tahu besok innalillah. Itu yang namanya kemarin itu dapat jadi kita pastikan. Dan yang namanya rezeki mau saja itu hak Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan nama itu hak Allah. Oleh karena itu karena kematian itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu kita bagi kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah selalu mengingatkan kita Pak, agar apa? Agar kita selain mencari dunia, persiapan dunia menjadi bahagia, jangan lupa buat juga persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dalam setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengatakan kita setiap Jumat ayat ini selalu dibaca, mengingatkan kita hati-hati, jangan asik kita dengan dunia baik. Bukan kita tidak boleh cari dunia, Pak. Wajib kita mencari dunia, kita wajib sukses di dunia kita. Kalau jadi wong kaya oleh itu. Cuma tadi kami katakan di awal, jangan sampai karena kekayaan dunia, kemegahan dunia melupakan kita akan tugas dan kewajiban kita yang utama. Apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita, kewajiban kita bersama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah. Tapi kalau ibadah kan ada dua, ada ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ibadah ghairu makhluk. Ibadah yang kita lakukan dalam keseharian. Ibadah makhluk adalah tadi kita lakukan sholat, baca Quran. Ibadah ghairu makhluk itu keseharian kita bekerja, kita bekerja ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ibu-ibu mungkin berberes di rumah, bebersih di rumah, gitu kan, jalan keluar kali di rumah, baik gitu kan, bersih rumah, beres rumah gitu, tidak diajak lakinya keluar terus di rumah baik gitu. Pokoknya terima wae Pak. Nah, Bu, masalah makanya agar apa yang kita lakukan di rumah itu punya nilai ibadah, kita jalankan perintah Allah dengan kita selalu menjaga sholat. Yang kedua, niatkan ibadah dalam kita beres di rumah, bismillah, kita niatkan itu untuk agar kita buat suami kita bahagia, keluarga kita bahagia, keluarga kita sehat, dengan bersih rumahku sehat, tempat aku ibadahnya bagus, terkaitan dengan ke situ. Di rumah juga sama kaitannya ke situ. Intinya tidak lain dan tak bukan tugas kita yang utama bagaimana kita selalu menjaga ibadah. Ibadah sekali ibadah dan ibadah. Dan ibadah yang wajib yang harus kita lakukan juga dikatakan di awal as-sholat. Bagaimana kita yang pertama sholat, dan yang kedua apa? Baik juga dengan masyarakatnya. Kadang ada juga Ustaz, uang yang bagus sholatnya tapi akal kita tangguh tidak bagus. Ya, banyak berarti saksi yang kita. Ada yang seperti itu. Itulah manusia Pak. Ibadah kepada Allah Pak, kami sama tetangganya maaf terkadang ketika diundang, jangan datang padahal di rumah. Dan padahal uang yang kita undangnya memang kita maaf dia itu dibutuhkan di masyarakat karena keilmuannya tadi gitu. Tapi dia datang, bukan golongan aku, bukan golongan aku. Iya, terkadang ada yang itu bukan golongan aku. Yang kawan kita itu yang besar, itu bahaya. Jadi yang sifat-sifat seperti itu kita buangkan. Kita buang. Karena kita ni Pak tidak ada yang baik. Baiknya kita kaget itu dilihat ketika di akhir nak kematian kita. Baru kita kelihatan baik buruknya kita. Nah oleh karena sekarang ini makna kita berusaha banyak melakukan kebaikan. Begitu juga sama sebaliknya. Ada uang maaf dunianya bagus, dermawan, mungkin ngasih sedekah segala macam, tapi maaf sholat itu masih belum terjaga. Apabila turunnya lain kita hari takut dingin. Ada yang seperti itu juga. Sholatnya jarang, tapi tadi uangnya baik di masyarakat. Kalau ada promosi 17 Agustus tertentu jangan 17 ya.
Ada proposal datang dari PLT ngasih, ya. Banyak pulau ngasih, tapi saya tidak mau ibadahnya tidak diganggu. Nah yang seperti ini sekali lagi, yuk sama-sama kita benahi. Karena kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberikan kalau hubungan kita ini bagus. Antara hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Insya Allah kebahagiaan pasti Allah berikan. Bahagia yang hakiki bukan cuma bahagia dunia baik, tapi bahagia juga di akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Baik dunia kita, baik juga akhirat kita. Itu doa kita selalu, kalau saya menjaga ketemu juga. Ya. Jadi kalau kita nak minta sama Allah, selalu penyampaian kita baca doa menjaga dia selesai gitu. Cuma ingat Pak, dalam kita berdoa itu ada adabnya. Apa adabnya? Diusahakan sebelum kita berdoa jangan langsung minta dulu Pak. Ya? Kita bersyukur tahmid dulu, baca tahmid dulu. Ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah baca tahmid, apa yang kita lakukan untuk selanjutnya sebelum berdoa? Membaca shalawat Nabi. Ya? Membaca shalawat. Kalau tahmid sudah, shalawat sudah, baru kita minta sama Allah. Dan mintanya sama Allah juga Pak, kalau bisa jangan nunggu kita dulu Pak. Kita mintakan tuang-tuang kita dulu. Ampunkan orang tua kita. Doa orang tua, doa orang tua kan doa orang tua semua itu kan apa dalam anak-anak kecil ya Pak, bisa kita yang tua maka apa ini. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai Pak doa. Dalam kabar itu saudara. Jadi kalau ada orang ditanya sudah berdoa, sudah baca doa, cuma main sudah berdoa. Aku cuma tahmid tadi kan? Ya tahmid kalau ada baca yang panjang yang pendek, kalau baca doa tahmidnya panjang baik gitu kan? Kalau kita pendek yang pendek, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru doa orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mau pakai doa renang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Baru tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baru selesai sholat tadi Pak. Ini sekarang maaf sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang sudah. Padahal imam tak jamaah tadi. Tak ganti lagi yang amin tidur. Padahal kan uang yang amin tadi itu penting Pak. Agar bahkan doa yang kita mengajarkan itu cepat dikabulkan oleh Allah. Karena semakin banyak yang aminkan doa kita, maka insya Allah doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan. Kan doanya imam bukan untuk doa dewe, doa lalu di doa ini. Jangan kaget kita lah doa dulu. Jangan sampai seperti itu. Kalau Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, pada subuh hari ini mari kita bersama-sama paling tidak memuhasabah diri kita mengintrospeksi diri kita lihat di dalam diri kita bagaimana diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah kita kepada Allah kita sudah bagus, sholat kita sudah bagus, dan kita jaga kualitas sholat kita. Kualitas sholat itu perlu kita jaga. Jangan cuma maaf kita sholat baik, tapi kualitasnya hasil dari sholatnya itu kita jaga. Karena kelihatan Pak. Karena dulu terkadang maaf sholat lagi, tapi kalau kita sedang di masjid, sholat ada juga yang itu. Kenapa? Karena kita asal dari sholat tadi belum bukan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sholat melepas kewajiban kan. Kalau sholatnya bagus kan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholatnya kita bagus maka insya Allah kita terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Nah, inilah yang kita dapat. Jadi kalau kita sholat tapi dalam keseharian maaf kita masih galak ngatuin wong, masih galak ngomongin wong, nah berarti sholat kita belum bagus. Kita benahi. Biar apa? Agar ibadah kita bagus.
Kalau sholat kita bagus, sudah kita benahi, alhamdulillah bagus, jangan lupa akhlak tadi yang dikatakan di awal. Tingkah laku kita itu juga perlu. Karena akhlak itu cermin, ya. Cermin hasil dari ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah. Hasilnya apa? Akhlak itu, tingkah laku kita. Jika ada hubung sholat tapi akhlaknya tidak bagus, berarti sholat belum benar. Kita benahi sama-sama. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti insyaallah dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan amal keseharian kita niatkan itu semua ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari surganya Allah. Mencari ridha Allah. Insyaallah kalau Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, maka Allah pasti berikan yang lain kepada kita. Dan kalau kita ibadah tapi Allah tidak ridho, maka hasilnya nol. Hasilnya nol. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Bisa sampai itu ibadah tapi tidak ada ridho dari Allah, bisa. Kenapa? Karena itu ibadah sombong. Itu yang merusak ibadah. Siapa kawin buat kita sombong? Syaitan yang besar. Semoga kita dijauhkan dari semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah. Terakhir mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ini yang bisa kita Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masalah kami yang kami. Mil. Kalau kamu urus menetap, merintah ya, merintah tidak berkurang bertalinya baik. Tapi ya tetap itu sampai rumah. Kemarin enggak kali ini baik. Aku kau masih tetap satu ikut. Nak ini dulu. Siang terang ya, biar lagi nikmat Tuhan ya. Kalau terus nggak bisa bawa. Jadi ketika kita masuk di ibadah di ruangan mendekatinya dengan Allah. Tidak istilah siang loh. Terang loh. Iya kan.
Iya, tunjukkan juga. Hampir ya. Bila kita berbaik dengan ibadah amal, itu apa dah? Awal lagi. Kalau kita itu orang nikmat, tidak capek lagi, capek langsung. Kawan banyak. Dan itu kan di kampung. Kalau banyak yang mengulang lagi, semangat ya. Kalau kita cuma bergabung di pesantren itu, yang namanya nilai pesantren kan, sholat rame-rame, sholat datang, gitu. Jadi kadang kalau di kampung masih belum ketemu kan. Adalah beberapa tempat ketemu ketika waktu sholat mau datang, kumpul-kumpul modal datang limo, ke masjid, punya sholat, bukan enak yang kalau melihat. Pak itu yang belum Pak. Allah.